Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Miris, pelaksanaan proyek Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, tepatnya di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu, yang dilaksanakan oleh CV Cahaya Pangeran Semesta, menelan anggaran 1,5 miliar rupiah. Pihak perusahaan terkesan tertutup terhadap publik, terlihat di lokasi proyek tidak menyediakan buku tamu. Mirisnya lagi, pelaksanaan proyek dengan jumlah fantastis ini, tidak memberikan informasi gambar bangunan yang akan dibuat seperti apa. Tim Lentera RI bersama media Metro News TV, saat berada di lokasi proyek mencoba mempertanyakan gambar bangunan seperti apa yang akan dibuat. Pihak perusahaan melalui pelaksana lapangan, enggan memberikan informasi, malah terkesan alergi. Pasalnya, Ketua Lentera RI, mencurigai pelaksanaan pengecoran tiang, dikerjakan secara manual yang tidak menggunakan ready mix, sehingga mutu beton dan ketahanan bangunan dipertanyakan. Dengan kurangnya keterbukaan publik, proyek yang dikerjakan oleh CV Cahaya Pangeran Semesta, terkesan ada yang ditutupi, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Anggarannya lumayan, itu di angka 1,5 miliar. Cuma setelah kita melakukan investigasi di lapangan, kita bertemu kepada pelaksana lapangan. Yang pertama sekali kita tanyakan adalah buku tamu. Buku tamu katanya tidak disediakan, cuma ada di buku direksi khusus untuk para konsultan dan dinas. Nah, untuk para buku tamu itu tidak ada. Saya tanya lagi kenapa tidak ada, katanya memang tidak ada. Dari konsultan pengawas juga menyarankan tidak ada untuk buku tamu. Yang kedua, proses pengaduan saya lihat di sini dilakukan secara manual. Dari anggaran 1,5 miliar ini menggunakan proses untuk pengecoran tiang secara manual. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang digambar dan dirapnya itu secara manual atau menggunakan alat seperti ready mix corannya itu? Karena untuk mutu betonnya kan itu ada K berapa yang digunakan, apakah K300 atau K200. Kalau secara manual kami sebagai lembaga kontrol sosial kurang menjamin untuk ketemu mutu beton yang sesuai di dalam rak. Kami harapan kami kepada pihak dinas, terkhusus PPTK dan pengawas, tolong diperhatikan apakah memang secara manual atau menggunakan dukungan alat seperti ready mix untuk proses coran tiang. Yang selanjutnya kita juga tadi melihat di sini untuk besi tiang itu menggunakan besi ulir, cuma untuk besi slop itu besi 12 biasa. Apakah memang digambarnya seperti itu? Kami berharap juga kepada konsultan pengawas dan pihak PPTK nanti bisa memberi klarifikasi, karena kami mempertanyakan gambar. Di sini tidak ada gambar proyek. Katanya gambarnya pihak konsultan pengawas yang pegang. Pihak pelaksana di lapangan tidak ada sama sekali. Saya tanya lagi proses itu pekerjaan ini seperti apa tukang ketika mengerjakan ini. Cuma disampaikan secara lisan, itu menurut keterangan pelaksana di lapangan. Jadi ini sangat membingungkan ketika tukang ingin bekerja hanya bertanya secara lisan. Nah, harapan kami kepada konsultan pengawas, PPTK dan Dignas, tolong diperhatikan betul proses pekerjaan proyek yang ada di SMA Negeri 6. Kami akan pantau dan kawal terus untuk kegiatan tersebut sampai selesai. Ketika terjadi ada indikasi-indikasi yang merugikan negara, kami siap akan berkirim surat kepada BPK, Inspektorat, dan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait proyek yang ada SMA Negeri 6 Kota Bengkulu ini. Kaperwil Metri, melaporkan dari Kota Bengkulu.